halal bihalal itu dicetuskan oleh ulama Indonesia yang bernama Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Orang Indonesia mengenal Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Lahir tahun 1888, 1888. Wafat tahun 1971. Jadi usianya di atas 80 tahun wafat. Bagaimana ceritanya? Ceritanya Presiden RI yang pertama Bapak Soekarno setiap habis sholat Id mengumpulkan jajarannya. Ada makan-makan, salam-salaman, maaf-maafan. Maaf-maafan, salam-salaman, makan-makan. Kata Pak Karno, bahasa saya, Pak Kiai, kira-kira yang pas acara kita ini dinamakan apa ya? Gitu. Kira-kira apa namanya ya? Kiai Abdul Wahab Hasbullah mengatakan halal bihalal. Jadi memang betul kalau teman-teman di Saudi, ya, Mesir, secara bahasa memang nggak masuk begitu. Tidak ada. Karena yang made in Indonesia. Ya, made in Indonesia. Tetapi halal bihal itu mengandung apa? Kelapang dadahan saling maaf memaafkan. Lapang dada memaaf-maafkan. Itu isinya itu kan. Kan itu isinya kan? Adapun dalam bahasa Arab halla atau halala, halla fi'il madhi, halala juga fi'il madhi, punya arti menyelesaikan problem atau kesulitan. Menyelesaikan problem atau kesulitan. Yang kedua, Bu, meluruskan benang yang kusut. Meluruskan benang yang kusut atau mengurai benang yang kusut. Dulu ada persoalan gara-gara anak berantem, gara-gara apa namanya pinjem panci nggak balik, rusak, berantem, itu kan? Halal bihalal. Yang tadi berantem adem, sering memaafkan. Yang ketiga mencairkan sesuatu yang beku. Ini dalam bahasa Arabnya, mencairkan yang beku. Yang dulu nggak tegur sapa, meskipun ketemu, salam juga tidak, apalagi salaman, apalagi ngomong. Di rumah kita, rumah orang lain, rumah yang orang kita nggak akur, mau keluar pakai motor, oh sama, mundur dulu lah, nunggu dia keluar gitu kan. Adanya halal bihalal itu apa? Mencairkan yang beku, mencairkan suasana. Yang keempat, melepaskan ikatan yang membelenggu, melepaskan ikatan yang membelenggu. Itu arti halla yahillu, halala yuhallilu. Gitu. Nah, intinya kan itu, Pak. Kita datang, nggak enak, saya dulu punya utang janji belum saya lakukan, serba nggak enak. Lah kadang-kadang suami istri lebaran kurang 4 hari berantem, lebaran kurang 4 hari berantem, adu mulut begitu kan. Suami dongkol sama istrinya, istri dongkol sama suaminya, dongkol, sama-sama dongkol. Malam lebaran mikir, kata suami, besok lebaran mau minta maaf malu, nggak minta maaf nggak enak. Kata istri begitu juga, loh masa minta maaf lagi, masa nggak enak banget lah, biar bapak yang mulai dah gitu.
Akhirnya mungkin anaknya pinter mencarikan suasana, bapak ibunya berpelukan, saling memaafkan. Nah, itu kan indah. Itu namanya halla yahillu halala yuhallilu, mencarikan yang beku. Nah, baik. Itu yang kedua. Yang pertama tadi itu dicetuskan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian halal bihalal punya makna lapang dada, saling maaf memaafkan. Tapi secara bahasa Arab, halla yahillu halala yuhallilu punya arti menyelesaikan problem atau kesulitan, meluruskan benang yang kusut. Yang ketiga, mencarikan yang beku, melepaskan ikatan yang membelenggu. Yang beku jadi cair, yang terbelenggu menjadi terurai. Nah, bagaimana sih unsur-unsur halal bihalal? Apa saja? Ternyata unsur halal bihalal satu, silaturahim, ya kan Pak? Silaturahim kan? Umpama di KM Masjid Al-Fajar mengadakan halal bihalal warga muslim, Taman Aster dan jamaah masjid umpamanya yang jadi panitia di KM yayasan misalnya. Akhirnya karena diumumkan baik melalui speaker pengajian atau WA grup, datangnya Bapak Ibu di situ kan ada silaturahim. Pertanyaannya, silaturahim itu dilarang atau diperintahkan? Diperintahkan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Perintah Al-Quran, perintah Allah. Bahkan Allah melarang memutuskan silaturahim. Mau dibuka Al-Quran surah Muhammad, surah ke-47, ayat 22 dan 23, Pak Faik. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat 22 dan 23. Yang berbunyi, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya kan? Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama absarahum. Artinya apa itu coba? Maka apakah sekiranya kamu menjadi pemimpin mereka, kalian membuat kerusakan di bumi ini. Jadi pemimpin bikin kerusakan. Jadi pemimpin, mumpung jadi pemimpin, bikin bom atom, bikin nuklir untuk merusak bumi. Dilarang oleh Allah. Mumpung jadi pemimpin, bikin perang. Ini pemimpin yang tidak boleh. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian mumpung jadi pemimpin memutuskan silaturahim. Jadi pemimpin mutus silaturahim. Contohnya apa? Dalam dunia politik nih ya, anak sama bapak berantem. Anak ikut partai A, bapak bikin partai B. Ada kan? Begitu Pak, memisahkan bapak dengan anak. Memisahkan antara kawan yang dulu satu pondok pesantren, satu kamar, terpisah karena orang ketiga yang ingin punya akal yang licik untuk kepentingan yang sesaat itu. Kan ada kan Pak? Nggak perlu disebut namanya. Menantu sama mertua terpecah gara-gara partai gitu. Ya enggak apa-apa.
Tidak apa-apa. Nah, apa kata Allah? Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama absarahum. Orang yang membuat kerusakan dan memutus silaturahim itu, kata Allah, mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dibutakan dan ditulikan pandangan mereka. Ditulikan, dibutakan pandangan mereka. Nah, ini larangan silaturahim. Tapi justru silaturahim itu termasuk bukti keimanan kita. Dalam hadis yang sahih Bukhari 6019, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim, maka sambunglah kasih sayang. Nah, ini isi yang pertama dari halal bihalal. Isi yang kedua, ifsya'us salam. Apa itu Pak Taufik? Menyebarkan salam. Saya yakin Bapak Ibu datang kemari, halal bihalal, datang telat, insya Allah akan bilang assalamualaikum, ya kan? Waalaikumsalam. Yang datang 100 semua mengucapkan salam, yang 99. Kenapa? Yang datang pertama ketua DKM sendirian, datang kedua Pak Faik pasti ngomong assalamualaikum Pak DKM, waalaikumsalam. Datang yang kedua terus begitu kan? Ada sesuatu yang indah, apa? Ifsya'us salam. Bahkan dalam hadis yang sahih, menyebarkan salam itu menjadi penyebab masuknya kita ke surga dengan damai. At-Tirmidzi nomor hadis 2487 yang berbunyi, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, afsyus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Nah, itu ada di luar ada makanan. Wasilul arham, sambung kasih sayang. Falyasil rahimahu. Wasallu wan nasu niyamun, dan salatlah di saat manusia banyak yang tidur. Tadkhulul jannata bisalamin, kalian akan masuk surga bisalamin, dengan damai dan sejahtera. Itu Pak. Makanya saya belajar dari hadis ini, kita belajar dari hadis ini, kita semua belajar hadis ini, jangan hanya belajar saja, tapi kita terapkan. Halo bro, jangan itu nomor 2 dulu. Assalamualaikum, halo bro, silakan. Bronya bolehlah silakan, tapi yang pertama salam dulu. Assalamualaikum, halo bro, nah, silakan. Ini enggak, halo bro, baik kabar. Saya tidak melarang itu, silakan yang pertama salam dulu, assalamualaikum minimal, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ceramah loh. Ini yang kadang-kadang di kita itu begitu, kita mengucapkan salam lengkap dipikir ceramah. Assalamualaikum bagus, tapi lebih afdal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceramah tiba. Nah, ini kita biasakan salam yang lengkap, meskipun assalamualaikum cukup, tetapi lebih barokah ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga, kita mengucapkan salam, kan salaman kan Pak, terus salaman musafahah. Hanya karena COVID kita terhalang. Nah gitu kan, karena COVID. Tapi normalnya ketika COVID tidak ada, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Apa kata Nabi? Idzal taqa al muslimani fayatasafahani ghufira lahuma ma taqaddama min dzambi. Dua orang muslim
berjumpa, kemudian bersalaman, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni sebelum mereka berpisah. Kan luar biasa. Makanya Bu, kalau ketemu teman sesama jenis, jangan begini. Kalau sama saya bolehlah. Bapak-bapak, nanti kalau nggak COVID, salaman. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu mensunahkan supaya kita yang terakhir melepaskan. Nabi kalau salaman, paling sering Nabi yang paling akhir melepaskan. Ya, artinya apa? Itu ikatan batin yang luar biasa. Ini enggak? Nah, gitu ya. Ya, COVID, ya nggak apalah COVID. Kalau COVID dimaklumi. Nah, bagaimana memaafkan itu? Mohon dibuka Ali Imran ayat 133 134, dua ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian semua, kata Allah, kepada ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Tanda-tandanya antara lain alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Merekalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dikala senang maupun dikala sedih, dikala senang atau susah. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan kemarahan, orang-orang yang menahan amarahnya. Teman jengkelin kita bersabar, istri menjengkelkan suami menahan, suami menjengkelkan istri menahan, gitu. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi salah satu di antara orang yang nanti dijanjikan surga oleh Allah, orang yang memaafkan. Minta maaf dengan memaafkan itu nilainya lebih tinggi, memaafkan. Kedua, ini yang dipakai oleh Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yaitu Al-Bukhari nomor hadis 2449. Ini yang menyebabkan saya berbaik sangka sekali kepada beliau. Ternyata beliau menggunakan kata halal bihalal mendasarkan kepada hadis ini. Kalau tadi memaafkan, hadis ini meminta maaf. Meminta maaf. Bunyi hadisnya, man kanat lahu mazlamatun li akhihi, siapa orang yang pernah zalim kepada saudaranya, mulutnya pernah mencaci, lisannya pernah menghina,
bibirnya pernah menghibahi min irdihi aw syai'in, merusak kehormatan orang lain dengan lisannya. Itu kan beli motor, beli mobil, rumah, itu korupsi begitu. Pak Taufik tahu enggak? Dia kan hajinya itu haji ngutang. Tahu enggak Pak Taufik? Dia kan kalau ngaji, nyoba Pak Taufik lihat itu, nyoba gelangnya, antingnya, kakinya, nyoba itu. Pamer Pak Taufik kayak gitu kan. Merusak kehormatannya. Fal yatahallalhu minhu, maka mintalah kamu dihalalkan. Qabla an yakuna an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti tidak ada dinar dan dirham lagi. Nanti maksudnya dinar dirham sudah enggak berlaku lagi. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi, jika dia punya amal soleh, amal soleh orang yang pernah menzolimi orang lain itu akan diambil. Amal soleh itu akan diambil sekiranya cukup untuk melunasi hutangnya, kezaliman itu. Wa illam takun lau hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi, jika orang yang berlaku zalim tidak punya kebaikan-kebaikan, maka keburukan orang yang ia zalimi ketika di dunia akan diberikan kepada dia. Fahumila alaihi. Nah, kata-kata falitahallalhu, minta dihalalkan, ini yang dipakai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi memaafkan dan meminta maaf, halal bihalal itu. Artinya apa? Artinya halal bihalal itu isinya Al-Quran, hadis. Yang pertama tadi apa? Isinya silaturahim. Yang kedua menebarkan salam. Yang ketiga musafahah. Yang keempat maaf, memaafkan. Yang kelima jamuan. Nah itu jamuan. Baik, barangkali itu mudah-mudahan sudah dapat kita fahami bahwa ternyata halal bihalal punya landasan hukum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ibadah orang Islam tetapi tidak meyakini sunnah Rasul? Apakah ibadah mereka berbeda dengan kita, terutama ibadah sholat? Jadi kalau ada orang beribadah tidak meyakini sunnah Rasul, maka dia tidak akan bisa ibadah dengan benar. Kenapa? Banyak ibadah yang harus dituntun oleh sunnah-sunnah Nabi. Contoh, Allahu Akbar. Ini nggak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Atau waktu azan, waktu sholat masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada dalam Al-Quran tata cara azan. Bacaan azan tidak ada. Nggak ada. Adanya dalam sunnah-sunnah Nabi begitu. Jadi kesimpulan saya, orang yang ingin beribadah tapi tidak meyakini sunnah Nabi, maka dia tidak bisa beribadah dengan sempurna, dengan baik, bahkan bisa salah. Yang terakhir, yang pasti banyak salahnya. Contoh, ini pertanyaan hampir sama dengan di Grand Wisata Tambun tadi. Jadi ada orang nggak meyakini sunnah Nabi, akhirnya sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tanpa rokaat, hanya hitungan menit.
Umpama kalau zuhur 4 rakaat, ya antara 8-10 menit. Bagaimana? 10 menit, selesai? Selesai. Kayak itu aja. Kayak apa? Mengheningkan cipta aja. Kalau mengheningkan cipta kan masih ada tuntunannya. Mengheningkan cipta mulai, itu kan? Ini enggak ada. Adanya di Tambun Selatan. Cuman saya lupa kampungnya. Kalau di Kota Bekasi, lokasinya ada di Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakastia, RW 18, RT 005. Nomornya saya lupa. Kebetulan saya tahu makam ustadznya. Makam ustadznya itu tidak jauh dari pesantren saya. Jadi kalau azan, kalau sholat, gini aja, eling, bahasa Betawi inget. Beliau saya katakan inget karena bukan orang Jawa, orang asli Betawi, Kota Bekasi. Dan punya banyak murid pengikut di Tambun Selatan. Kalau di Kota Bekasi lagi di Kecamatan Jati Keramat, tepatnya di dekat Jati Beling Estate. Nah, sana yang ikut itu lintas suku Jawa, suku Betawi, Sunda, dan Sumatera. Sumatera itu ada Padang. Ada. Kalau yang di Tambun Selatan justru asli Betawi, Tambun Selatan. Itu ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak ada. Kalau orang nggak meyakini hadis, maka dia tidak akan pernah puasa Senin Kemis. Ayyamul Bait. Kenapa? Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bait Nabi Daud nggak ada dalam hadis, dalam Al-Quran. Maaf, ya nggak dalam Al-Quran, adanya dalam hadis itu. Puasa Senin Kamis, penjelasannya, perintahnya tidak terdapat dalam Al-Quran. Ya berarti dia nggak bakalan puasa Senin Kamis. Ayyamul Bait tanggal 14, 13, 14, 15 nggak ada itu. Kalau dia tidak meyakini sunnah-sunnah Nabi gitu. Pak Taufik, apakah ada sekarang? Masih ada, Pak. Betul, ini masih ada. Di pertanyaan ini masih ada. Orang yang mengamalkan ini masih ada gitu. Hasil sewa rumah sepenuhnya telah kita wakafkan ke masjid. Apakah hasil sewa rumah tersebut masih tetap kita keluarkan zakatnya? Wah, baik, bagus. Jadi ini saya bertanya dulu, ini rumah tinggal atau rumah sewaan? Tapi masih punya rumah tinggal. Kan ada juga begini, Pak. Ada di mertua saya punya kontrakan. Yang ngontrak itu ternyata punya banyak rumah. Dia punya rumah di komplek A. Tapi ngontrak di rumah saya, di milik mertua saya. Kalau ini apa? Karena kalau rumah tinggal tidak kena zakat. Tapi kalau rumah disewakan kena zakat. Ini rumah apa? Rumah sewa, baik. Maka rumah yang sudah diwakafkan hasilnya, nah ini pertanyaan yang indah ini. Ini yang juga terdapat dalam buku saya bahwa Pak, wakaf itu dalam mazhab Hanafi tidak harus melepaskan kepemilikan. Dalam mazhab Hanafi. Contoh, Pak Ustadz, saya mewakafkan hasil kontrakan saya semua ini ke Masjid Al-Fajar. Boleh? Boleh. Selama berapa tahun, Bu? Selama 10 tahun ke belakang.
Maka ketika sudah jalan 10 tahun secara akad sudah putus, maka nanti hasilnya kembali ke ibu lagi, ke bapak lagi. Jadi boleh kita mewakafkan hasil kontrakan itu. Itu ya. Nah, maka ketika sudah diwakafkan hasilnya, maka tidak berkewajiban membayar zakat lagi, kecuali nanti sudah menjadi milik kita lagi, hasilnya gitu, hasilnya. Ya Bu ya. Ini yang nanya apa atau Ibu ini? Udah nggak usah. Jadi itu ya. Contoh yang kedua, Bapak Ibu punya mobil 4. Daripada yang satu tidak dimanfaatkan, Bapak ternyata ada ustadz yang belum punya mobil, kemudian dia butuh mobil untuk akomodasi ceramah atau ngajar. Kata Bapak, Pak Ustadz Taufik, mobil saya satu ini saya wakafkan manfaatnya ke Pak Taufik. Saya boleh memanfaatkannya. Nah, Bapak mendapatkan pahala wakaf manfaat tadi itu. Terus saya tanya, selama berapa tahun Pak? Selama 10 tahun. Saya tanya lagi, kalau rusak siapa yang menanggung Pak? Gitu. Nah itu penting akad itu. Karena di Al-Azhar Jakarta Pak Bu, itu ada wakaf transportasi. Jadi Al-Azhar Jakarta punya sekian armada bus, kemudian disewakan ke perusahaan-perusahaan, hasilnya dibagi 3. Satu untuk mauquf alaih itu untuk biaya pendidikan orang miskin, kemudian pendidikan gratis, pengobatan gratis, kemudian yang 30% untuk biaya operasional wakaf, yang 20% untuk pertanggungan wakaf. Kalau mobilnya ada yang ganti ban, ganti oli, nah dari 20% itu 50% untuk mauquf alaih untuk umat, yang 30% untuk operasional badan wakafnya, karena dia harus ada manajernya, ada pengelola di lapangannya, terus yang 20% untuk pentanggungan itu bisa diasuransikan ke asuransi syariah gitu. Itu boleh. Itu bukan boleh saja, sudah ada contohnya di Al-Azhar Jakarta. Terakhir, apa arti dan makna qunut nazilah dan kapan dibacanya? Qunut nazilah itu adalah qunut mendoakan satu kaum yang kena musibah banjir bandang, angin topan, puting beliung, longsor, atau musibah kemanusiaan kayak di Palestina dan lain-lain yang berbentuk musibah. Tata caranya boleh setiap 5 waktu di rakaat terakhir. Boleh, tapi alangkah baiknya imam memberitahu terlebih dahulu. Misalnya begini, Bapak sekalian, mohon maaf, nanti kita baca qunut nazilah mendoakan saudara kita yang tertindas di Palestina. Nah, itu ngomong. Jangan sampai nggak ngomong. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allah, kita sudah sujud, imam Allah. Itu ada etikanya, disampaikan terlebih dahulu. Termasuk sujud tilawah, karena nggak semua jamaah tuh hafal, maka disampaikan, Bapak Ibu, nanti saya di rakaat pertama akan baca surah Al-Alaq, dan nanti ada sujud tilawah. Nah itu disampaikan. Agar apa? Agar nggak jadi fitnah. Kenapa? Karena nggak semua orang ngerti.
Apalagi yang nggak pernah ngaji, wah repot itu. Akhirnya apa? Bilang di Al-Fajar sholatnya bid'ah, kenapa? Sholatnya ngawur, kenapa? Subuh kok 3 rakaat ya gitu. Nah ini pentingnya pendidikan, pentingnya ngaji gitu. Ya Bu ya. Contoh begini Bu. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma sallimna wal muslimin wa sallimna wal muslimin fi Filistin wa sallim ikhwanana al muslimina fi Filistin. Jangan terlampau medok. Yang jadi imam Bu ya. Allahumma ansurna wal muslimina fi Palestina. Aduh ya boleh, cuman ketahuan nggak bisa bahasa Arabnya aja gitu. Palestina bahasa Arabnya Filistin. Filistin coba. Filistin. Filistin. Nah gitu. Jangan Allahumma ansurna al muslimina fi Palestina. Ya boleh. Cuman medok aja gitu. Tapi sama enggak salah enggak. Hanya saya mengajarkan pagi ini kalau Palestina bahasa Arabnya Filistin. Gitu. Terus kalau Mekah jangan bilang Mekah. Allahumma ansurna wal muslimina fi Mekah. Jangan Mekah, Makkah. Kalau Jepang, Jepang, ya boleh nggak salah. Cuman bahasa Arabnya wasallim ikhwanal muslimina fi Yavan, wa fi Thailandi, wa fi Malaysia. Nah itu Thailandi, Malaysia. Itu. Jadi gitu ya. Baik itu contoh. Baik, barangkali itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhak mendapatkan